Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Solusi Injeksi Channel, hari ini kita berjumpa lagi ya di bulan suci Ramadan ini di tahun 2021. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasanya sampai pol dan sampai kita merdeka, sampai kita lebaran tanpa ada suatu halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di hari ini kita akan berbagi lagi tentang trouble motor injeksi ya. Di sini ada satu unit motor Vario ya, Vario 125 teman-teman. Dan Vario 125 ini mempunyai kasus yang sangat unik, dan saya baru pertama kali ini menemukan kasus yang seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sendiri pun susah untuk menganalisa penyebab ataupun penyakit dari unit motor Vario ini. Dan bisa dikatakan motor ini teman-teman, motornya masih tergolong baru ya, dan kita berikan garansi teman-teman ya untuk melakukan klaim garansi ke AHM. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan terus simak videonya seperti apa tentang trouble motor Vario ini. Ini adalah trouble pertama kali yang saya jumpai di unit motor Honda ya teman-teman. Apa saja kasusnya dan seperti apa nanti ini kita akan diskusikan, atau kita akan kasih tahu di mana trouble-troublenya dan permasalahannya ya teman-teman. Jadi motor ini masalah itu di bagian sirkulasi air kolannya atau sistem pendingin radiatornya ya teman-teman. Jadi sistem pendingin radiatornya motor ini tidak berjalan dengan normal atau sirkulasinya itu terhambat teman-teman. Dan ada salah satu penyebab terhambatnya saya juga belum mengetahui karena motor ini tergolong masih baru. Nah, kita masih analisa untuk dilakukan perbaikan atau klaim garansinya ya teman-teman. Jadi motor ini kita bantu ke konsumennya. Jadi buat teman-teman itu yang punya motor Honda yang masih baru, yang rusak itu teman-teman nggak usah takut, kita akan berikan garansi ya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman, ini kasusnya itu di dalam radiator ini terjadi gumpalan-gumpalan atau seperti gel ya, seperti jelly. Nah, seperti ini teman-teman, ini terkumpul di dalam radiatornya ya. Nah, seperti ini seperti jelly. Apakah si konsumen ini pernah mengganti dengan air radiator biasa atau air kolan yang biasa atau seperti apa? Nanti kita akan cari tahu ya teman-teman penyebabnya. Dan nanti apabila terjadi salah pengisian menggunakan air coolant yang tidak direkomendasikan, maka garansi akan hangus ya teman-teman. Oke ya, nanti ini akan dilakukan pengecekan secara mendetail ya teman-teman. Seperti ini kondisi bagian radiatornya ya teman-teman. Nanti kita akan melakukan pengecekan secara menyeluruh tentang jalur atau sirkulasi radiatornya. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman, pengecekan pada selang ataupun jalur-jalurnya. Dan ini pada join komnya, ini join yang menempel pada silinder head, yang mana join ini berfungsi untuk menyalurkan ya radiator dari silinder head ke termostat dan juga ke itu teman-teman, nah, ke termostat ini dan juga ke pompa radiatornya ya, atau yang sering dinamakan zero water pump. Ini adalah termostatnya ya. Kalau menurut analisa permasalahan ataupun penyebab utamanya itu adalah di termostat ya teman-teman. Jadi part utama yang berkait atau yang rusak itu berada di termostat. Jadi buat teman-teman yang mempunyai tanggapan lain silahkan komentar ya, isi di kolom komentar masalahnya seperti apa ya teman-teman. Jadi saya juga masih
bingung ya untuk melakukan analisanya. Tetapi ini menurut saya masalahnya ada pada termostat yang tidak membuka pada di atas suhu 90 derajat ya teman-teman. Nah, lalu semua air radiator terkumpul ya. Ini untuk selang yang dari silinder komnya atau dari bloknya, dari headnya ya, itu tersumbat teman-teman. Nah, di sini ada kotoran yang menumpuk teman-teman. Nah, ini kotorannya yang keluar dari selang itu seperti ini ya teman-teman. Ini kotorannya. Ini sebagai bukti untuk dilakukannya klaim garansi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh, terlihat ya teman-teman kotorannya yang berada di selang. Ini adalah radiator yang mengering atau menggumpal karena tidak tersalurkan atau tidak gimana ya, susah untuk melihat. Pokoknya radiator yang tidak berjalan sirkulasinya ya teman-teman. Jadi lama kelamaan terkena suhu panas maka dia mendidih dan berubah menjadi seperti ini ya, mengering ya teman-teman, membeku, dia mengering karena termostat tidak berjalan atau tidak berfungsi, tidak membuka ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya trouble motornya ketika membeli motor baru itu segera dibawa ke ahas-ahas yang bisa menerima klaim garansi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memberikan garansi pada part-part yang terkait atau yang terjadi kerusakan. Nanti kita akan ganti dengan part yang ori lagi dan kita akan pasang, dan biaya kepada konsumen itu tidak dipungut biaya sepeser pun ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendapatkan garansi klaim ya, kita tidak akan pungut biaya. Dan banyak syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi untuk melakukan klaim. Yang pertama dari sistem motornya sendiri dengan kerusakan dari pabrikan, murni dari pabrikan tanpa ada modifikasi, dan tentunya servis berkala yang rutin ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika ingin menghidupkan klaim garansinya ya teman-teman, supaya melakukan sesuai yang berada di buku servis, karena di buku servis itu ada panduannya seperti apa agar klaim garansi teman-teman itu bisa hidup ya. Dan semuanya di komponen unit motor ini bisa dilakukan pengeklaiman ya teman-teman. Itu bisa dilakukan kecuali kampas rem kalau nggak salah ya, itu bisa, yang lain itu bisa dilakukan pengeklaiman, tapi dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Parah ya teman-teman kalau melihat kondisi unit yang seperti ini sangat parah, tetapi ya mau gimana lagi, nanti kita akan klaimkan teman-teman. Jadi ini saya membuat video karena saya ingin kepada rekan-rekan semua para pengguna unit motor Honda yang mempunyai masalah trouble-nya supaya dibawa ke ahas ya untuk kita periksa, dan siapa tahu bisa memberikan klaim garansi kepada teman-teman dan tidak akan dipungut biaya. Beda halnya bila teman-teman motornya masih baru dan teman-teman itu dibongkar di bengkel umum dan ternyata nantinya ada masalah dan teman-teman bawa ke ahas, maka itu sudah tidak lagi dilakukan garansinya, tidak berlaku untuk garansi klaimnya ya teman-teman. Jadi intinya sebenarnya untuk penanganan itu sama, kita bengkel umum dan bengkel resmi itu sebenarnya sama, yang membeda adalah tempatnya ya teman-teman. Namun juga dari segi mekanik sendiri itu sangat menjamin apakah motor akan selesai atau enggaknya ya teman-teman. Jadi bukan masalah nanti ada kata-kata di ahas itu kurang pinter, di bengkel umum juga kurang pinter, semuanya itu sama, manusianya sama, tergantung jam terbangnya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bengkel umum dan bengkel ahas ataupun bengkel resmi itu saling berkaitan, saling bantu-membantu untuk menyelesaikan trouble-trouble motor konsumen ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, itu saja informasinya. Jadi ini adalah part 1, nanti akan saya lakukan pembongkaran pada silinder headnya ya teman-teman. Dan nanti untuk perakitannya videonya akan saya upload insya Allah setelah pengakliman itu selesai ataupun beres. Kita akan lakukan penguploadan videonya ya teman-teman. Dan ini teman-teman, setelah kita lakukan pembongkaran di silinder head, ternyata teman-teman ini di bagian headnya itu terkena juga teman-teman, terkena imbasnya juga ya. Seperti ini, perhatikan. Dan juga perpak silinder headnya hancur teman-teman. Karena apa? Karena air radiator ini tidak sampai ya, tidak sampai ke silinder headnya. Karena kan termostat ini tidak membuka ya, tidak membuka pada suhu tertentu ya teman-teman. Jadi ini akan kita klaim dari mulai radiator, join ya, itu selang juga akan kita klaim, silinder head, piston itu akan kita klaim semua, dan kita akan kirimkan ke pihak HM ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah takut untuk beli motor baru, kita tetap memberikan garansi sesuai prosedur, dan teman-teman juga bisa aman ya untuk mengendarai unit motornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat ya teman-teman.